Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghapus data pinjol. Apakah dengan cara menghapus semua data di HP, ganti nomor handphone, ganti email, bahkan ganti handphone, apakah dengan itu semua Anda sudah bisa tenang, sudah aman, sudah bisa benar-benar bebas dari ketakutan akan DC pinjol? Dulu di video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang menghapus data pinjol dengan cara ganti HP, ganti nomor, dan ganti data-data media sosial seperti Facebook, Instagram, nomor WA, hapus semua data kontak di HP, dan lain sebagainya. Tapi yang mau kita bahas sekarang ini bukan itu lagi. Yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana menghapus data yang sebenarnya, yang benar-benar bisa membuat Anda terbebas dari rasa takut akan teroran pinjol. Bukan dari handphone atau ganti data-data media sosial seperti yang saya katakan tadi. Makanya, kita akan membahas tentang dari mana seharusnya kita menghapus data pinjol ini, supaya tidak mengganggu lagi di dalam kehidupan Anda. Karena saat ini, pasti ini sudah sangat mengganggu banget bagi teman-teman semuanya, sehingga teman-teman pun juga sudah banyak yang menjadi korban akan hal ini. Bahkan ada beberapa di antara teman-teman yang sampai harus rela kehilangan pekerjaan, rela tidak keluar rumah, tidak mau berkomunikasi dengan teman-teman karena merasa malu, hanya karena gagal bayar pinjol dan teroran debt collector pinjaman online. Bingung bagaimana caranya menghadapi teroran pinjaman online ini yang sudah banyak meresahkan dalam hidup Anda, sehingga merugikan kepada kehidupan pribadi Anda, sehari-hari Anda, bahkan harga diri Anda merasa direndahkan oleh karena hal-hal seperti ini. Bagi kalian yang baru-baru telat bayar, hal ini tentu sangat berguna, terutama buat Anda yang ada rencana untuk galbay. Hal ini saya paparkan kepada Anda supaya Anda paham bagaimana sih sebenarnya, dari mana sebenarnya memulai untuk menghapus data pinjol supaya Anda benar-benar terbebas dari jeratan pinjol, supaya pikiran Anda bisa tenang kembali dan kehidupan pribadi Anda bisa kembali seutuhnya tanpa ada gangguan ini itu segala macam atau ketakutan akan teroran dari para debt collector pinjol. Hal itu bukan dimulai dari handphone atau akun media sosial Anda, seperti yang kita pelajari di video-video sebelumnya. Ini pembahasan yang cukup menarik ya, yakni yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Padahal, sebagaimana yang kita tahu, ada begitu banyak jasa-jasa di luar sana yang menawarkan jasa hapus data, jasa menghentikan sebar data, jasa untuk tidak disebarkan data-data kita ke daftar kontak yang ada di handphone kita atau ke teman-teman dan sebagainya. Bagaimana supaya data kita tidak disebarkan? Yang jelas, hal ini semua itu adalah pembohongan, ya. Itu adalah penipuan. Semua jasa itu bohong semuanya, ya. Kalau memang ada jasa yang bisa menghapus data pinjol, kenapa nggak mereka itu aja yang meminjam? Kenapa nggak mereka aja yang memakainya? Yang namanya manusia tidak ada yang tidak tergiur dengan uang. Kenapa mereka tidak meminjam sendiri? Ya kan? Kenapa mereka malah menawarkan jasa ini kepada Anda, kepada kita dengan bayaran? Kenapa mereka tidak ngambil saja itu dana pinjol? Habis itu dihapus lagi, ambil lagi, hapus lagi datanya, ambil lagi, hapus lagi, begitu seterusnya. Berarti satu data bisa saja dipakai untuk meminjam selamanya, kapan aja perlu, untuk beberapa pinjol. Meminjam di bank, meminjam di pinjol, ya gitu ya. Hapusin aja datanya terus, supaya kita bisa meminjam lagi. Maka ketika orang bank menagih, datanya sudah nggak ada. Itu logikanya. Artinya apa? Berarti hal itu tidak ada. Itu hanyalah bisnis semata yang berusaha untuk memanipulasi Anda supaya Anda bisa dimanfaatkan dengan keadaan Anda yang sedang dalam keadaan panik dan pusing saat ini. Ada juga orang yang menawarkan jasa menghapus data dengan meminjol. Iya, dengan meminjol. Begitu loh. Paling minim ya meminjam lagi, hapus data tapi malah disuruh orang itu untuk meminjam kembali di pinjaman online yang lain. Itu juga tidak ada ya.
supaya Anda paham, teman-teman semuanya. Karena banyak saya perhatikan, penipu-penipu itu malah mengikuti channel saya. Mengikuti channel-channel yang membahas tentang kredit macet atau pinjaman online yang pembayarannya macet. Tapi tujuan mereka mengikuti channel saya dan channel-channel yang lain yang sejenis adalah bukan untuk belajar, melainkan mereka di sana untuk mencari mangsa. Mereka berusaha untuk melihat di kolom-kolom komentar siapa yang berkomentar, lalu mereka berusaha untuk menghubungi orang tersebut atau menyuruh orang tersebut supaya DM mereka. Nah, di TikTok tuh ada begitu banyak yang ikut saya hanya untuk mencari target lewat komenan di kolom komentar. Mereka pantau terus tuh kolom komentar. Kemudian mereka lihat ada yang komen di sana dan mereka suruh untuk DM atau menghubungi mereka. Ya, hati-hati ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke topik bagaimana cara menghapus data yang sebenarnya. Memang data ini tersemat di dalam smartphone kita. Semua data kita komplit di smartphone. Sebelum saya jelaskan, saya mau sampaikan dulu kenapa pinjol mau mencairkan dana kepada Anda. Karena kekompletan data kita yang ada di smartphone, itulah yang membuat mereka berani mencairkan pinjaman kepada kita. Karena hampir rata-rata dari kita, 90% bahkan lebih dari 90% menyimpan data-data pribadi di smartphone. Bahkan kegiatan sehari-hari kita pun seperti update status, hal-hal yang kita tonton, posisi kita di mana saat ini, dan mood kita pun semuanya bisa dilacak lewat smartphone. Dan mungkin ada lebih banyak lagi yang mereka bisa lacak lewat handphone ya daripada yang ada di alam nyata. Karena sekarang ini sudah difasilitasi dengan adanya Google Drive, pelacakan lokasi terkini, belum lagi aplikasi-aplikasi pintar lainnya yang bisa diakses dengan gampangnya ya, bisa dipakai untuk memantau kegiatan Anda lewat smartphone. Dan itu semua bisa diakses dengan mudah. Sehingga itulah yang menjadi sumber kekuatan dari pinjol tersebut untuk berani memberikan pinjaman kepada Anda. Dan dengan data-data yang mereka peroleh tersebutlah mereka bisa mengontrol Anda, mereka bisa mengancam Anda dan mengendalikan Anda dengan data-data tersebut. Itulah yang menjadi sumber kekuatan dari pinjol untuk meminjamkan dana kepada Anda secara langsung tanpa perlu bertemunya antara Anda, si debitur, dan pinjol sebagai krediturnya. Seperti biasanya kan sebagaimana yang kita ketahui, biasanya kalau leasing atau bank itu kan harus bertemu ya, disurvei dulu, ya kan? Dibuat dulu surat perjanjian, kemudian dipastikan dulu. Nah, kalau ini enggak, dia cuma lihat riwayat itu aja. Itu aja patokan mereka untuk memberikan pinjaman kepada Anda. Data-data yang aktif itulah yang mereka pakai. Apalagi data-data Anda sebagai seorang pegawai negeri, jika Anda pegawai negeri ya, atau aparatur sipil negara yang biasa disebut dengan ASN. Dulu biasa disebut dengan PNS. Nah, itu cepat banget tuh kalau Anda punya data yang seperti itu ya. Karena dia tahu lewat data ini pasti orang ini banyak nih ya yang ditakutin. Kalau kayak aparat itu ya meminjam di pinjol itu, dia akan melakukan teroran termasuk kepada atasan dan senior-senior Anda. Sehingga kalau Anda tidak mau membayar, Anda akan terkena masalah secara tidak langsung, ditegur oleh atasan atau senior Anda, seolah-olah Anda membuat malu ya. Kalau kita yang umum ini, kita mau minjam, maka yang kita takutin adalah saudara, sepupu, orang tua, bos tempat kita bekerja ya. Oke? Anda sudah paham kan kenapa pinjol itu berani memberikan pinjaman kepada Anda? Inilah yang menjadi sumber permasalahan yang sebenarnya. Hal-hal tadi itu, yaitu sumber ketakutan yang sebenarnya. Nah, sumber ketakutan inilah yang Anda harus tahu dulu. Sumber ketakutan ini dari mana? Anda harus pahami ini. Pahami dulu sumber ketakutan Anda. Soal handphone itu gampang. Banyak kok orang yang sudah mematikan handphone tapi tidak juga rasa takutnya itu tetap ada ya. Rasa takut ini tetap ada di pikiran. Makanya saya bilang pikiran Anda adalah musuh yang paling utama ketika Anda gagal bayar pinjol. Pikiran adalah risiko yang paling berat ketika kita gagal bayar pinjol. Kenapa?
Karena setiap kali kita mendapatkan satu ancaman, mendapatkan satu WhatsApp dari DC Pinjol yang memberikan ancaman atau yang mengancam, yang mengatakan begana begini dengan segala macam ancamannya. Nah, ini nih pikiran kita sudah mulai terpengaruh nih. Sudah pikiran kita ini sudah mengarah kemana-mana. Ya, contoh ini. Kayak gini. Ada SMS yang berbunyi atau WA yang berbunyi, "Bangsat anjing, anak monyet, kau punya mata. Bayar lu hutang lu, sekarang juga di aplikasi tabungan sakuku. Sekarang juga. Jika sampai malam ini tidak kau bayar, tidak kau selesaikan, maka data kau akan kami sebarkan ke seluruh kontak yang ada di ponsel kau, bangsat. Kau pikir kami ini akan biarkan kau lolos cuma-cuma?" Nah, itu contohnya ya. Dengan kita mendapatkan ancaman seperti ini, itu pasti pikiran kita itu sudah entah kemana-mana tuh ya. Sudah pikirannya bagaimana-bagaimana itu ya. Kita sudah berpikir bagaimana nanti jika dia menyebarkan semua yang ada di kontak saya. Bagaimana jika nanti diketahui oleh orang tua saya, diketahui oleh istri saya, oleh anak saya, oleh saudara saya, semua dan segala macamnya itu ya. Inilah penyebabnya. Artinya di sini penyebabnya itu adalah pikiran kita. Dan diri kita tidak mampu untuk jujur dalam hal ini. Coba sejak awal kita terbuka ya. Kalau ada masalah, kita harus mempersiapkan diri kita. Benar-benar stop pembayaran ya. Biarkan semua hal terjadi. Yang terpenting adalah jangan sampai ada rasa takut. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang aneh-aneh apalagi secara berlebihan dalam pikiran kita ya. Dan satu lagi nih contohnya ya. Ini juga perlu Anda pahami ini ya. Anda harus bayarkan tagihan maksimal jam 9 malam ini dan dikirim bukti pembayarannya jika sudah melunasi tagihan. Sebagaimana tersebut dalam peraturan OJK Jasa Keuangan nomor 77 VOJK-01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi dan sebagaimana macamnya. POJK 77/2016-1131 KUHP Perdata menentukan bahwa segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang ada akan menjadi jaminan untuk perikatan debitur meminjam. Berdasarkan pasal tersebut segala barang baik bergerak maupun yang tidak bergerak kemudian ini menjadi jaminan untuk memenuhi segala perikatan dan sebagainya macam jadinya. Nah, hal seperti ini biasanya para debt collector itu akan cari pasal-pasal yang mendekati yang seolah-olah mendukung kepada perbuatan mereka atau ancaman-ancaman mereka. Tapi sebenarnya perlu Anda ketahui ya, itu tidak ada sama sekali hubungannya atau urusannya dengan pinjol. Urusan pinjol tidak akan mengarah ke pasal ini. Tapi si DC ini, si debt collector ini dengan sengaja mencari kaitan-kaitannya atau yang mendekati ke sana supaya mereka bisa mengancam Anda atau menakut-nakuti Anda. Jadi itu mereka usahakan asal comot pasal sehingga pemikiran dari si debitur ini, wah saya akan diproses nih, bagaimana ini? Rumah saya nanti akan disita, kendaraan saya akan disita. Nggak tahu ini pikiran sudah kemana-mana lagi ya. Jadi itu tidak ada hal seperti itu. Itu hanyalah cara-cara debt collector untuk menakuti Anda dan mengendalikan Anda supaya Anda segera membayar hutang. Jangan percaya dengan hal seperti itu. Wah, nanti saya akan diproses nih karena saya punya hutang. Nanti saya akan diproses, dikatakan saya nanti akan penipuan, saya akan penjara. Nggak ada. Tidak ada hal seperti itu ya. Mereka itu hanya mencari-cari pasal. Tidak ada pernah nasabah yang diproses oleh karena tidak bayar hutang. Sedangkan leasing saja yang hutangnya puluhan bahkan ratusan juta, biasanya mereka akan mencari jasa pihak ketiga untuk membantu dalam penagihan atau penarikan kendaraan. Mereka tidak akan masuk ke pengadilan. Itu loh, puluhan juta bahkan ratusan juta. Ini hutang Anda dipinjol paling 1, 2, 3 bahkan paling tinggi 6 juta atau katakanlah 10 juta. Mereka akan proses lewat pengadilan. Tidak ada. Itu mereka akan membuat kerugian yang lebih besar jika mereka melakukan itu. Jadi intinya di sini teman-teman ialah bagaimana cara menghapus data pinjol yang sebenarnya. Yang mau saya tekankan itu adalah yang pertama, hapus dulu dari pikiran Anda. Yang kedua, hilangkan ketakutan Anda. Yang ketiga,
Yang perlu Anda lakukan ialah baru menghapus data-data yang ada di handphone Anda, seperti data-data kontak, ya kan, ganti nomor dan lain sebagainya, ganti nama akun dan sebagainya. Itu yang perlu Anda lakukan. Setelah itu persiapkan diri Anda untuk kemungkinan terjadi hal apapun, ya. Apalagi ancaman-ancaman murahan seperti ini daripada debt collector, tidak ada. Intinya, hapuslah data pinjol Anda dari diri Anda, baru kemudian ke smartphone Anda, lalu kemudian ke aplikasi-aplikasi lain atau data-data Anda di media sosial. Lalu tenangkan hidup Anda, persiapkan diri Anda untuk mengatakan, saya siap dengan segala risiko dan saya tetap akan tenang apapun yang terjadi. Oke, tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Untuk galbay itu sebenarnya sangat gampang. Tidak ada yang susah. Yang susah itu adalah pikiran Anda dan cara berpikir Anda. Semoga hal ini bisa membantu Anda dan salam sahabat.